wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa jam ke-34 pelajaran PPKN masuk pada sesi kedua presentasi dari kelompok 3. Untuk kelompok 3 dengan judul pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kelompok 1, 2, dan 4 perhatikan dengan seksama pemaparan dari kelompok 3. Nanti sesi bertanya baru satu kelompok bertanya untuk satu pertanyaan, satu kelompok ya. Jadi bukan satu orang satu, tapi satu kelompok satu mewakili ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan saja kelompok 3 untuk memulai dari presentasinya. Kepada kelompok 3 waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya Saiful Bari sebagai moderator dan ada 6 teman saya di sini. Ada Faisal sebagai ketua dan Ripandi sebagai penyajian pertama, dan ada Elisa sebagai penyajian kedua. Di sini ada Arya sebagai sekretaris. Di sini ada Tiara sebagai operator. Dan di sini ada Lenny sebagai kameramen. Baiklah, sebelum masuk ke presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu yang sudah hadir pada hari ini karena telah membantu kami dalam menyelesaikan. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengutip dari buku Pendidikan Agama Islam untuk perguruan tinggi karya Wahyudin, ilmu merupakan pengetahuan yang sudah diklasifikasikan dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif dan diuji kebenarannya secara ilmiah. Dapat disimpulkan bahwa pengertian iptek adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan suatu pengetahuan alam atau menjadi wawasan seseorang mengenai bidang teknologi. Beberapa contoh iptek adalah penggunaan teknologi smartphone, peralatan, kesehatan canggih, mobil motor, dan lainnya. Lebih lanjut, berikut adalah penjelasan dampak positif dan negatif iptek dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan bidang pemerintahan. Pengaruh positif dan negatif iptek dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Akar permasalahan dampak negatif. Dampak negatif iptek dalam bidang pendidikan antara lain terjadinya plagiaritas. Jika terjadi kecerobohan dalam sebuah sistem di lembaga pendidikan akan berakibat fatal. Semakin terancamnya kerahasiaan suatu program yang dapat diakses. Kesalahan penggunaan teknologi dapat menimbulkan tindakan kriminal. Membuat siswa bahkan guru kecanduan dengan menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi untuk mencari sesuatu yang tidak jelas. Teknologi yang semakin canggih dapat mempermudah proses belajar bagi siswa, tetapi hal itu terkadang membuat siswa lebih malas belajar. Terjadinya pelanggaran asusila seperti tawuran antar pelajar, pemerkosaan, dan sebagainya. Dampak negatif iptek terhadap bidang ekonomi sebagai berikut. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tak mempunyai kualifikasi sesuai kebutuhan pasar. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi. Produk lokal makin terdesak dan sulit bersaing. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Perekonomian dikuasai orang asing, cepat atau lambat. Dampak negatif iptek dalam bidang pemerintahan.
A. Negara tidak dianggap sebagai pemegang kunci pembangunan. Timbulnya gelombang kerusuhan yakni ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Timbulnya fasisme rasial, etnis dan agama dalam organisasi. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani hingga mengabaikan kepentingan umum. Peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang. Sekian. Beres. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke penyaji dua untuk membacakan artinya. Setelah dijelaskan dari akar permasalahan dari teman saya, penyaji satu, saya akan menjelaskan tentang solusi permasalahan dari dampak positifnya. Dampak positif iptek dalam bidang pendidikan yaitu memudahkan dalam proses informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, pembaruan dalam pembelajaran seperti e-learning yang memudahkan proses mengajar. Ketiga, memudahkan guru dalam memberikan materi pembelajaran menggunakan internet. Yang ketiga, memunculkan media massa yang memudahkan untuk memperoleh ilmu atau informasi baru. Memunculkan metode-metode pembelajaran yang baru sehingga memudahkan siswa lebih memahami materi. Yang keenam, mengurangi ketinggalan teknologi dari negara berkembang. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan teknologi. Yang kedelapan, memperoleh informasi atau mendapat para ahli dengan cepat. Selanjutnya yaitu dampak positif iptek dalam bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi produktif. Yang kedua, terjadinya industrialisasi, industri semakin meningkat. Yang keempat, reinvestasi berlangsung secara besar-besaran sehingga meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Yang kelima, mempermudah dan melancar kegiatan industri barang. Yang keenam, memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Yang ketujuh, meningkatkan investasi asing atau menanam modal asing di negara sendiri. Yang ketujuh, mendukung kegiatan produksi mulai dari bahan baku, mesin produksi dan lainnya. Yang kedelapan, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Selanjutnya, dampak positif di bidang pemerintahan. Yang pertama, teknologi government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah. Dengan itu, program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua, government juga mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien. Hal ini bisa meningkatkan komunikasi antar pemerintahan dengan sektor usaha dan industri. Yang ketiga, dengan adanya e-government, masyarakat bisa memberikan masukan tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah secara langsung. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas para penyaji telah menyampaikan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada yang mau dipertanyakan dari kelompok 1. Siapa nama kelompok 2 dan 4? Untuk menjawab pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akira Vanessa, perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 3 tentang pada saat ini hampir semua orang sudah memanfaatkan jaringan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya untuk berbagai kepentingan. Akan ada pula orang yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan. Tidak jarang saat ini sering terdengar kasus penipuan, penculikan, dan sebagainya yang berawal dari interaksi di media sosial. Berkaitan dengan gaya tersebut, kebebasan
penyebab dan solusi untuk mengatasi persoalan seperti itu bagaimana? Jadi begini. Terima kasih ya. Terima kasih sekian dari saya. Wassalamualaikum. Sebenarnya kan saya rangkum dulu. Ya. Silakan untuk kelompok 2 dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya perkenalkan saya Muhammad Febriani dari perwakilan dari kelompok 2 akan bertanya. Jelaskan pengaruh negara kemajuan kita yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan. Iya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Akidi. Menurut saya, penyebab terjadinya hal tersebut salah satunya karena terbukanya akses komunikasi dan informasi di media sosial. Kemudahan komunikasi ini membuat kita bisa bertemu dan akrab dengan siapa saja walaupun tidak pernah bertatap muka. Padahal kita tidak pernah tahu apakah informasi yang kita dapatkan itu benar atau hanya rekayasa. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk dijadikan sebagai cara-cara untuk melakukan kejahatan internet. Solusinya adalah dengan meningkatkan kewaspadaan saat berinteraksi dengan orang lain di media sosial. Jangan memberikan data-data seperti nama lengkap, alamat rumah, nama sekolah. Sebaiknya juga tidak mudah percaya dengan informasi apapun yang tidak dapatkan dari media sosial. Dengan begitu kita tidak akan mudah mengalami tindakan kejahatan dari media sosial. Sekian dan terima kasih. Dari kelompok 4. 1. Jelaskan pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi bangsa Indonesia. Jawabannya. Apa hayo? Ayo. Pengaruh negatif. Pengaruh negatif kemajuan iptek yang paling berbahaya bagi Indonesia. Ya. Yaitu harus jelas informasi yang tidak terkendali dengan baik dan tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Hal ini dapat berkaitan berakibat pada semakin rendahnya minat bangsa Indonesia untuk mengenali jati dirinya serta Pancasila. Pada akhirnya hal ini berdampak pada tergerusnya Pancasila dan pendominasinya ideologi asing. Sadaqallahul adzim. Saya akan menjawab dari kelompok selanjutnya dari Salma. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, produktivitas industri dunia semakin tinggi, ketiga meningkatnya investasi asing di Indonesia. Terima kasih. Sekian dari